Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video gue. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman. Ini gue ngambil pelajaran dari pengalaman kemarin, jadi sharing aja. Apa aja sih yang gue perhatikan ketika mau ngambil mobil. Memang kalau mau dibahas semuanya nggak ada habisnya dan parameternya sangat-sangat rumit sekali guys, banyak banget. Jadi gue ambil apa aja sih yang penting yang perlu kita perhatikan ketika mau ngambil mobil bekas. Karena beberapa waktu lalu masih baru lah, masih anget gue ngambil mobil bekas. Ada yang bagus, ada yang mengecewakan, harganya pun bervariatif. Jadi mungkin ini adalah salah satu video yang bisa gue sajikan ke kalian biar nggak salah kalau mau ngambil mobil bekas. Oke, kalau kita mau beli mobil pasti aduh pusing banget ya kalau misalkan ngambil dari showroom misalnya gitu, langsung ke perorangan. Kayak gue nggak terbiasa bang mau ngambil mobil dari pengguna langsung, dan apa yang harus gue cek, apa yang gue periksa, apakah kilometernya banyak, sedikit, asli, palsu, terus juga catnya masih orisinil apa tidak, dan apakah ban serepnya udah turun apa enggak. Ini nanti kita akan bahas satu persatu setelah yang satu ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan di video-video menarik lainnya. Like dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Oke, kita tentuin dulu. Awalin dari mobil apa yang ingin kalian beli. Seperti gue kemarin mau ngambil Honda Freed ya. Honda Freed tahunnya berapa? Gue ambil tahun 2014 sampai 2015. Itu karena facelift terakhir, jadi improvement yang terakhir, nggak ada yang versi lebih lanjut lagi. Jadi udah paling terakhir. Kemudian tipenya apa? Gue di sini ngambil tipe PSD atau yang sama juga yang full option. Karena kalau misalkan kalian mencari segala sesuatunya nih, contohnya kayak Honda Freed gitu kan di Google. Ini Google udah nggak, maksudnya bagi gue nggak valid lah ya. Karena terlalu kompleks, nggak mungkin langsung dapat kendaraan yang kalian maksud. Jadi kalian harus masuk ke platform situs yang menyajikan mobil bekas. Misalnya contohnya OLX, Mobil 123, terus Carmudi, dan banyak teman-teman lainnya nih, Autosia gitu ya. Kalian pilih aja, dan gue sempet sebenarnya kemarin nge-post video itu compare antara Mobil 123 sama OLX. Kalian bisa lihat fitur premium yang gue pakai dan experience-nya seperti apa. Setelah kalian rumusin nih mobil yang mana yang kalian ingin beli dengan budget tentunya yang kalian sudah sepakatin sama diri dan keluarga ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngelosin budget, itu kalian harus pikir dua kali. Oke, berawal atau gua awali dari lo prefer ngambil yang mana, antara dari perorangan atau dari showroom. Kalau gue pribadi, gue punya pengalaman untuk ngambil dari perorangan karena gue ngambil dari showroom. Waktu lalu gue ngambil Pajero Dakar 2012, ternyata mesinnya dibongkar. Gue tanya ke bengkel, katanya mesin orisinil dan digaransi dalam kurun waktu yang singkat lah. Gue tanya minusnya apa, nggak bisa jawab, hanya bilang cek aja mesinnya. Ya itu gue beli di Fokus Motor di WTC apa kalau nggak salah, daerah Mangga 2. Itu gue turun mesin, terus temen gue ada yang beli di Fokus Motor juga, itu masalah turun mesin juga. Kita sama-sama Pajero Dakar overhead, jadi ya mau nggak mau turun mesin. Gue turun mesin 2 kali, temen gue turun mesin 7 kali. Ya, sorry, ini bukan menjelek-jelekan, kalian juga harus pandai-pandai. Ini hanya sharing apa yang terjadi dan apa yang kita rasain. Jadi gue nggak ada instruksi untuk nggak beli mobil dari sana. Silakan kalau mau beli, mau pilih-pilih atau dari showroom lainnya pun monggo. Tapi gue prefer ke perorangan langsung yang mudah-mudahan jujur juga. Seperti Honda Freed yang kemarin gue ambil, ini ngambil langsung dari pemiliknya. Jadi kita bisa ngobrol. Ini yang gue suka kalau ketemu pemilik langsung dan memakai. Jadi bisa nanya, lu pakai sejauh mana dan masalahnya apa di kendaraan ini dan pernah eksiden atau enggak. Ini penting untuk digarisbawahin sebenarnya guys. Syukur-syukur alhamdulillah kalau misalkan kita ketemu penjual yang jujur dan bertanggung jawab. Misalkan pernah kecelakaan, dia pun menceritakan. Pernah banjir, dia pun juga menceritakan ya. Cuman kalau misalkan yang nggak jujur itu ya walau alam lah. Mudah-mudahan dijauhkan dari orang yang nggak jujur atau bohong. Nah, kalau showroom ya namanya juga pihak kedua atau bukan pemilik langsungnya. Jadi gimana cara dia merawat pun sepertinya nggak tahu. Walaupun nggak gue bilang semuanya mobil yang dari perorangan lebih bagus dan mobil dari showroom pun lebih jelek. Jadi kembali lagi ke kondisi mobil, kondisi kejujuran orang itu sendiri. Dan ada juga kok showroom-showroom yang seperti mobil 88 itu menjamin dan menggaransikan kendaraan yang dia jual. Jadi kalian bisa lebih aman lah kalau beli dari sana. Tapi harganya pun jangan dikira sama kayak harga pasaran. Biasanya showroom kan pasti ngambil untung, beli lebih murah dari pasaran, dijual lebih tinggi dari pasaran. Jadi bagi gue, kembali lagi perspektif kalian, ini adalah versi gue sendiri. Kemudian cek unit.
standar dan paling minim modifikasinya. Di sini juga subjektif, tapi terserah. Kalau kalian mau ngambil mobil bekas temen gue nih, udah dimodif mobilnya, udah tongkrongannya udah keren banget misalnya gitu kan, udah siap pakai, silakan. Gue juga nggak bisa bilang yang udah dimodifikasi lebih nggak sehat, lebih jelek. Kenapa? Alasan gue untuk pilih mobil yang kalau bisa standar, seperti Honda yang kemarin gue ambil. Gini nih, opini gue kalau mobil udah dimodifikasi, apalagi modifikasinya berbau-bau dengan racing misalnya gitu. GDM ketika zaman 2011, 2012, Honda Jazz banyak di pasaran, banyak dijual, dan banyak juga yang penjual bekas dalam kondisi udah dimodif. Honda Civic juga. Bahkan sampai sekarang juga masih ada pasti. Mobil yang sudah dimodif, velgnya diganti, bannya knalpot, mesinnya apa segala macem. Kenapa gue bilang gue nggak rekomen yang ini? Karena biasanya kalau dimodif racing, karena gini, mobil buat apa tuh dibikin racing? Pasti tujuannya ya memenuhi hobinya mencintai kecepatan gitu ya. Kan ada juga nih channel lain yang suka kebut-kebutan di tol gitu ya. Ya udahlah ya, kita skip, bahas nanti di video lain ya guys. Oke, balap terus juga ya mungkin hobinya macam-macam nih. Apakah untuk kontes mobilnya, selain kontes balapan di Sentul juga kontes audio, kontes airbrush gitu ya. Kenapa? Gini, kalau lo mainnya yang ngambil yang bekas mobil yang mungkin ya bekas balap, bekas ngedrak di asaf gitu, ya udah pasti mesin sering digeber pertama. Kedua, remap nggak sih? Mudah-mudahan sih enggak, tapi kalau apes dapetnya remap. Mesin gua nggak ngerti kondisinya ketika digeber, ketika udah di remap apakah masih sehat. Gue pesimis masalah itu. Rata-rata ya udah di remap ya banyak part yang aus di situ. Jadi mungkin kilonya dibilang sedikit, ya sedikit. Cuman dengan kilo yang dicapai itu kinerja dari mesin lebih banyak. Ini patut menjadi perhatian. Seperti misalkan packing head. Packing head itu ada umurnya dan ada juga kemampuan atau suhu yang ditoleransi dari head dan packing head itu sendiri. Ini kalau misalkan lebih panas mesinnya, kompresi lebih tinggi begitu, ya kinerja semuanya sih, nggak cuma itu, tapi ada radiator dan yang lain-lain, jadi ada umur yang lebih pendek. Seperti kayak audio, penggantian bumper yang dimodifikasi, udah pasti sih kayak kancing-kancing dilepas atau bagiannya di-adjust, ya silakan kalau misalkan kalian nggak apa-apa mesin kemungkinan rusak, atau misalkan bumper, atau misalkan tadi perubahan PCD gitu ya, misalnya pada PCD roda velg. Ya ini menjadi perhatian sebenarnya kalau mau ngambil, harus di make sure lah. Apalagi kalau misalnya mobilnya ceper, lu harus lihat lagi tuh fendernya dilipat apa enggak. Lipat apa enggak itu kembali ke selera kalian. Kemudian bagian kolong, kalau diceperin kemungkinan kolongnya banyak baret, karter oli coba dicek. Jadi PR-nya sebenarnya lebih banyak. Nggak cuma ketika ngecek, tapi juga ketika di kemudian hari. Kita nggak tahu nih kondisi mobil yang diterima seperti apa. Seperti mobil yang gue pakai off-road, gue sih selalu juga make sure. Misalnya habis off-road, dicek-cek apakah ada yang rusak apa bagaimana, segera diselesaikan. Misalkan seperti kemarin ada kayak karet lumpur atau karet apa lepas, inner fender, segera langsung dicariin spare-nya, diganti kancing-kancingannya, jadi ya kembali ke stok awal lagi, menjaga originalitasnya. Yaitu perhatian juga buat kalian untuk ngambil yang bekas modifikasi. Jadi kalau misalkan ngambil yang standar kayak gue, syukur semuanya standar, jadi kalau maupun dimodifikasi masih sesuai dengan selera kalian. Karena kalau dimodifikasi misalkan udah di retrofit, padahal kita hanya memodifikasi lampu, nggak di retrofit, nggak dipindahin ke proyektor, hanya ganti LED. Jadi ya lo PR banget sih buka Mika gitu kan, ganti lagi lampunya atau ada reflektor yang dibobok, jadi nambah PR banyak. Itu perlu jadi pertimbangan. Memang keren, cuman kembali lagi apakah kalian siap dengan biaya yang bakal dikeluarin, adalah ekstranya di situ. Kemudian cek eksteriornya guys. Yang gue titik beratin di sini bukan mengenai cat. Di sini adalah lebih kepada seperti tulangan, sasisnya, yang tadi gue bilang kolong juga, gap lampu-lampu bumper. Ini berkaitan juga dengan sebenarnya X laka lantas atau enggak gitu. Pernah kecelakaan apa enggak? Kalaupun misalkan penjualnya pun nggak jujur gitu, kalian coba perhatikan baik-baik gitu. Di YouTube pasti kan banyak nih teman-teman yang udah review mobil yang kalian ingin beli misalnya. Kalian lihat tarik garis mengenai lampunya, titik temu antara grill dengan bumper atau ram bagian bawah, itu masih sesuai apa enggak. Kadang-kadang lampu tuh agak sedikit geser, terus juga grill juga sedikit geser, garis bumper sama kap mesin jauh gapnya gitu. Ini menjadi sorotan juga buat kalian untuk dicek apakah garisnya atau kiri dan kanan simetri semuanya. Ini menjadi indikator
mobil ini pernah accident atau enggak. Nggak cuma itu sih ya, nggak cuma kayak lampu-lampu depan belakang, tapi juga kolong-kolong atau kayak sasisnya bawah atau frame-nya apa pernah diketok, apa pernah di-repaint, apa pernah diganti. Itu pasti harusnya kelihatan kalau bengkel umum ya. Cuman banyak juga sebenarnya sekarang bengkel-bengkel yang bisa ngerjain kayak gitu, bekas laka lantas terus direstorasi sampai nggak kelihatan pernah accident. Jadi pinter-pinter aja nih untuk milihnya. Kemudian ada juga obrolan mengenai odometer. Teman-teman pasti pernah denger lah ya, dibilang odometer lebih rendah lebih bagus. Bagi gue di sini yang realistis aja yang bagusnya. Karena kalau misalkan rendah dan nggak masuk akal, bagi gue ini mencurigakan. Apakah rendahnya kenapa? Nanti kita bahas pelan-pelan. Tapi kalau rendahnya karena sering macet-macetan, ini jadi masalah juga menurut gue. Mesin stasioner terus, di kemacetan, di D gitu posisinya, transmisinya, ini jadi pertimbangan juga. Apakah ganti oli transmisinya on time, rutin, apa lebih cepat? Ini harus jadi perhatian kalian. Karena kalau kilometer misalkan mobil Pajero 2012 misalnya, kok kilometernya masih 40.000, ya kondisi semuanya sih kelihatannya kayak masih fresh aja gitu ya. Tapi ternyata udah pernah macet-macetan lama gitu kan, nggak bisa kelihatan begitu aja. Jadi mobil penggunaan yang biasa pun atau kilometer banyak pun nggak ada masalah. Jadi bagi gue banyak atau sedikit pun kembali lagi ke pilihan, cuman ya nggak ada salahnya untuk ngambil yang banyak. Asalkan servisnya pun rutin, on time, dan pilihan olinya pun nih gak baik. Syukur-syukur bisa dapat yang service record bengkel resmi. Itu juga cukup baik guys. Nah caranya gimana sih? Banyak tuh sebenarnya video yang membahas ori apa enggak mengenai odometer yang ada di kendaraan kita. Ada tips lah ya dari gue, gimana caranya ngespotin. Ini gue coba tulis. Ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Beberapa poin itu adalah seperti sela-sela pintu. Kalau udah umurnya panjang biasanya sela-sela pintu tuh kotor banget. Walaupun bisa dibersihin tapi akan kelihatan ya kalau ada yang ketinggalan. Kemudian ruang mesin sama juga. Kalau umur udah panjang, pemakaian banyak atau sering macet pun biasa debu-debu banyak tuh bersarang di ruang mesin. Seperti detailing mesin pun pasti ada bagian yang nggak terjangkau di sana. Radiator sama juga. Radiator ada bagian yang kayak evaporatornya tuh, yang apa ya nyebutnya ya? Ya yang gitulah ya, radiator. Kalau kalian lihat bisa di Google gitu guys. Itu pasti kelihatan kalau misalkan baru dan lama. Yang lama pasti akan warnanya lebih gelap, kotor. Sedangkan yang baru kan kayak chrome agak ngedoff gitu kan, kayak matte. Kemudian kaliper rem. Mobil yang umurnya panjang pun ini nggak bisa bohong, kaliper remnya kotor biasanya. Walaupun bisa dibersihkan tapi ini sela-selanya susah sekali. Nggak banyak yang tahu, cuman ini bagi gue efektif. Dan berapa kali gue nemuin kilometer bilangnya kecil ternyata udah gondrong gitu ya kilometernya, karena kaliper rem nggak bisa bohong bagian depan belakang. Syukur ya 4 titik gitu depan belakang, kalau nggak ya bagian depannya cukup dicek. Dan ruang ini ya guys, ruang rodanya itu sela-selanya itu yang tadi gue bilang kan, tadi sela pintu, ini sela di dalam itunya, sasis bawah atau di frame-frame-nya itu kelihatan. Kalau misalkan banyak kotoran ya dibilang misalkan kilometer baru 2000, ya nggak mungkin nih, tumpukannya udah banyak. Kemudian pegangan aki itu biasanya ada di bagian atas. Kalau punya mobil-mobil yang gue pakai kan mayoritas Jepang gitu ya, itu ada bagian atasnya besi. Karena aki itu, ini gue nggak tahu ya, nggak cuma aki basah, aki kering pun juga sering itu bagian atasnya tuh kayak ngelotok-ngelotok gitu. Nah ini juga jadi indikator kalau udah ngelotok-ngelotok, udah pernah dicat segala macem, kemungkinan kilometernya jadi banyak. Walaupun gue nggak tahu juga nih lama ngendok di garasi apa enggak, cuman itu indikator mobil sebenarnya udah lama. Kemudian busa mesin kalau udah turun udah kelihatan pernah dicuci gitu ya, itu pasti kelihatan. Udah agak turun, udah nggak begitu keset, udah nggak begitu padat lah ya ke atas, ya itu patut untuk dicurigai kalau itu kilometer sebenarnya udah banyak. Tapi nggak tahu juga kalau ternyata turunnya busa itu karena banjir misalnya atau pernah disemprot, itu ya pasti akan ada penurunan di sana. Kemudian lampu, kalau lampu mobil yang kilonya udah gondrong, udah banyak, ya biasanya lampu udah menguning tuh, depan, belakang, bawah, fog lamp itu ada agak lebih menguning. Apalagi kalau kiri kanan udah warnanya beda, ya kemungkinan bekas accident. Yang paling terang yang paling baru, yang lebih kuning atau lebih gelap ya paling lama atau nggak kena accident-nya. Mengenai untuk dari interior, kalian juga bisa tuh identifikasi di injekan gas sama rem. Itu kalau kalian lihat udah menipis gitu ya, dibilang kilonya kecil tapi kok ini udah tipis banget nih, ya ini patut dicurigain juga. Kemungkinan udah panjang sebenarnya, udah sering macet-macetan ditahan gitu kan, tahan remnya bagian bawah gitu misalkan nggak rata, habisnya nggak rata, ya
bilangnya 2000 kilo misalnya nggak masuk akal banget, nggak realistis lah dengan part itu. Kemudian panel AC, panel di setir, tombol-tombol di pintu untuk menaikkan dan menurunkan jendela. Ini penting juga. Kalau udah mulai ngelotok-ngelotok, kilonya kelihatan dong gitu kan. Ini pasti pemakaian nggak sebentar. Kemudian kulit yang mengkilap atau di retrim. Ini menjadi indikator juga apakah kendaraannya yang dicek ini kulitnya harusnya di sini warnanya misalkan coklat gitu ya buat Fortuner, kok udah diganti warna hitam, berarti udah di retrim. Kenapa gitu? Baiknya tanya lagi ke penjualnya, apakah ini pernah ada masalah atau emang seleranya gitu kan. Walaupun mobil baru di retrim, kenapa nih diganti kulitnya misalnya? Kalaupun mengkilap ya berarti emang umurnya udah lama. Gue pribadi lebih suka yang ori-ori aja sebenarnya. Walaupun udah lebih mengkilap, misal ke umur udah lama ya nggak apa-apa. Menjaga originalitas dari kendaraan itu. Next aja dari masalah odometer, kita beralih ke service record. Banyak juga yang berasumsi servis di bengkel resmi ada recordnya itu lebih baik daripada bengkel yang biasa. Kalau gue sih setuju aja, tapi nggak juga yang nggak servis di bengkel resmi, mesinnya lebih nggak terjaga, lebih nggak bagus. Kalau menurut gue, yang penting on time, pilihan olinya tepat, atau bahkan speknya di atas dari bengkel resmi. Ini juga jauh lebih penting gitu. Makanya kalau misalkan kalian mau beli mobil atau kalian mau jual mobil gitu kan, record itu penting gitu kan. Apa oli yang kalian pakai, yang kalian beli, nanti di kemudian hari kalian mau ngejual itu harga bisa lebih bagus ya. Karena pengalaman gue juga begitu. Semua bukti-bukti disiapin untuk kalian kalau mau jual, ada semuanya. Berapa kali servis di bengkel resmi, kalaupun nggak di bengkel resmi pun apa yang diganti partnya. Kalau kalian mau beli juga kan lebih mudah lah, maksudnya untuk nge-tracking mobil ini pernah sakit apa atau bagaimana. Kemudian yang gak kalah pentingnya dan pasti sering kalian lakukan adalah cek fungsi mesin, cek fungsi sekitarnya seperti fitur-fitur gitu ya. Kalau masalah mesin sebenarnya di sini bagi gue yang awam pun nggak bisa mengidentifikasi mesin ini sehat apa enggak. Karena ketika gue dulu ambil Pajero pun bekas tuh yang tahun 2012, mesinnya ternyata udah peraturan mesin dan itu dicekin di bengkel Lautan Berlian di Matraman. Katanya mesinnya bagus, nggak ada masalah. Ternyata ya pernah turun mesin. Bengkel resmi pun belum tentu bisa mengidentifikasi masalah itu. Dicolokin OBD nggak ketemu guys. Apa aja sih indikatornya kayak mesin bermasalah seperti ngejeduk gitu ya, transmisinya ngejeduk, perpindahannya kasar gitu. Terus juga asap ngebul di belakang, terutama untuk kendaraan diesel. Hitamnya normal apa enggak nih asapnya, atau asap putih misalnya begitu. Kemudian untuk yang bensin menggelitik apa enggak, suara asing kadang-kadang nih ada nih bunyi ting 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 atau bagaimana, itu menjadi indikator untuk kalian ngecek lebih jauh. Elektriknya juga perlu untuk dicek, apakah ada sunroof. Kalau coba kalian cek, biasanya kalau ngecek mobil, gue pun juga pernah melakukan lah ya, kayak ngecek tuh buru-buru gitu, nggak detail, pelan-pelan aja ngeceknya sunroof udah kebuka apa belum gitu, nutup rapat apa enggak, ada kebocoran apa enggak, coba tanya ke penjualnya. Kemudian kayak wiper depan belakang, retract spion, terus juga ada fitur lain, pemanas kursi apa bagaimana, coba dicek pelan-pelan. Kadang-kadang kita suka kelewatan. Kemudian fitur-fitur penunjang lainnya, misalnya kayak Ioner, kalau ada Ioner dalam mobil tersebut, terus kayak pengharum dalam kabin yang misal punya apa tuh Mercy atau BMW gitu ya, itu kalian juga harus cek berfungsi dengan baik atau enggak. Nah, segala sesuatunya kalau misalkan diketahuin sejak awal, kalian bisa prepare apakah perlu diservis apa enggak atau bagaimana. Nah, kemudian juga cek kelengkapannya seperti ban serep, kemudian dongkrak, P3, manual book, toolbox, remote head unit, STNK dan faktur. Di sini hal-hal ini yang menjadi dasar juga untuk kalian cek selain dari yang tadi tuh, cek fungsi dan elektrik fitur-fiturnya. Setelah semua misalnya kalian udah cek nggak ada masalah dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan, sebenarnya ada baiknya kalian ceklah ke bengkel resmi, general check up di sana. Range harganya pun juga bervariatif, dari 300 sampai 600 bahkan sejuta, tergantung bengkel mana dan merek apa, pabrikan apa yang kalian ingin beli. Cuman kalau andai kata kalian sama sekalian tadi aspek-aspek yang coba gue ngobrolin ke kalian juga nggak ngerti, mendingan langsung bawa ke bengkel resmi atau cek di banyak kok sekarang penyedia jasa seperti inspeksi gitu yang datang ke penjual ngecekin mobilnya langsung. Ini menjadi salah satu juga penjembatan buat kalian untuk ngecekin mobil apa dalam kondisi yang baik atau enggak. Walaupun nggak menjamin juga sih sebenarnya yang dicek itu bener presisi sama apa yang
kejadian di lapangan. Cuma ini meminimalisir dari kesalahan atau nggak pahaman. Tapi karena kemarin gue syukur-syukur dapat unit yang bagus, gue cek di bengkel resmi tuh si Honda Freed dapat unit yang bagus. Bengkel resmi pun juga bilang dalam kondisi yang baik. Walaupun kemarin kalau nggak salah dibilang steering rack lah ya, steering rack yang Honda Freed tuh sering banget ada masalah, itu udah mulai lemah. Jadi walaupun walaupun ada masalah tapi masih bisa dipakai kok katanya untuk beberapa waktu ke depan dan pastinya aman. Kemudian coba perhatikan mengenai pajak kendaraan, cek bukti pelanggaran juga di situs Etle misalnya B12345 ABCDE gitu misalnya ya, dicek di apa sih namanya kalau gue nggak salah di yang info PKB kendaraan pajaknya, dilihat pajaknya telat apa enggak, terus juga mengenai kayak ada pelanggaran apa enggak di website Etle, kalian juga bisa lihat di Google dulu, nanti di refer di situsnya untuk tahu pelanggaran apa enggak. Kalau gue nggak salah di beberapa kota lainnya juga udah disediain ya untuk ngecek apakah kendaraan kalian tersangkut paut mengenai pelanggaran Etle apa enggak. Karena sekarang ini dewasa ini gitu ya, banyak banget yang beli mobil kecelek gitu guys. Ternyata banyak pelanggaran di mobil yang ingin dia beli. Kayak berapa kali masuk jalur busway misalnya, atau lewat ganjil genap, atau nggak pakai seat belt. Itu memang nggak ditagih saat itu kan, cuman kayak di email dan bisa dibebankan di kemudian hari. Oke, kalau pajak lebih panjang sebenarnya lebih baik. Kalau pajak mati pun kalian harus juga sadar tahu. Nah, kemudian yang di akhir adalah tanyalah minus-minusnya ya. Ditanya lagi, selain yang udah dicek sama lo gitu ya, sama bengkel resmi atau sama auto inspeksi apa itu, coba kalian tanya lagi ke penjualnya, ini ada minus apa enggak gitu. Terakhir untuk make sure, kenapa? Sampaikan aja gitu ya. Lebih baik saya tahu mengenai kekurangan kendaraan yang saya mau beli ini, untuk saya berjaga-jaga karena saya akan pakai jangka panjang misalnya begitu. Kalian sampaikanlah. Ini sebenarnya tekniknya pendekatan lah ya. Kita approach aja lah pendekatan ke penjualnya. Bukan arti ini ya untuk deketin untuk dapat harga murah, tapi minta kejujurannya. Karena takut kita bisa lolos, bengkel resmi lolos, ya, inspeksi secara pihak ketiga juga udah lolos, tapi sebenarnya ada hal yang disembunyikan. Baiknya tanya, lalu kalaupun ada minus yang udah dicek sama kita ada minus, atau dicek sama bengkel resmi ada minus, atau bahkan dari penjualnya pun bilang ada minus, coba diobrolin bersama-sama. Minta kebijakan dari penjual. Apakah ada keringanan biaya, apakah ingin diperbaiki, apakah ingin diselesaikan bersama-sama. Di sini harus clear dulu guys, karena juga jangan sampai kalian sudah suka banget nih sama mobil yang kalian ingin beli, kemudian gelap mata aja gitu ya, kayak alah minusnya paling apa sih, setidaknya kalian prepare gitu. Kita nggak ngerti kalau bekas accident bener apa enggak, tuntas apa enggak. Misalkan accidentnya parah, yang diganti hanya sedikit, lalu bagian sisanya di repair gitu ya, di apa ya nyebutnya ya, rekondisi, dan itu tidak aman jangka panjang. Setidaknya kalau kalian tanya dan tahu pun udah bisa prepare, atau ada kebijakan mau dibantu sama penjualnya untuk diganti yang baru pun syukur alhamdulillah. Jadi coba dikomunikasikan dulu dari dari penjualnya apakah dikasih keringanan. Oke, itu kira-kira 10 tips ala gue yang mungkin bukan yang terbaik ya. Karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah nih, ada versi lain juga pastinya. Jadi ya mudah-mudahan bisa membuka pengetahuan kita bersama. Dan gue juga minta mungkin ada teman-teman yang punya tips yang lain atau apa yang bisa dibagikan ke teman lainnya, karena pasti banyak juga teman-teman yang mau beli mobil tapi khawatir dengan kendaraan yang ingin dia beli. Oke, sebelum gue tutup, ada juga Q&A, banyak pertanyaan yang gue coba kumpulin lewat dari DM, dan ada juga beberapa video yang lalu-lalu ya, pertanyaan-pertanyaan yang gue nggak bisa balas satu persatu. Gue sorry banget nggak bisa balas satu persatu karena kemampuannya terbatas, tapi gue akan coba menjawab dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan bisa menjawab kegundahan kalian ya. Oke, bener apa nggak bang mengenai bekas dokter atau bekas wanita itu lebih baik daripada mobil yang nggak bekas dokter dan bekas wanita lah gitu intinya. Gue nggak bisa bilang bekas dokter dan bekas wanita itu lebih bagus gitu ya, atau bekas pria itu lebih jelek gitu. Kayaknya nggak ada indikator itu sih, dan itu nggak valid menurut gue. Jadi gue bisa bilang ini adalah mitos doang, bukan fakta. Karena temen di lingkungan gue yang bawa cewek, rata-rata bawanya tuh agak-agak berantakan lah, bawanya agak nggak peduli gitu, sering baret-baret, lecet-lecet, sering ngeklemin gitu, barang-barang berserakan di dalam. Sedangkan kayak temen gue yang laki, memang gitu nggak selalu juga lebih bersih, lebih bagus, cuman jumlah yang baret lecet itu berdasarkan pengalaman teman-teman yang laki lebih care lah sama kendaraannya, kayak menyayangi banget gitu, kayak nggak mau barang-barang berantakan, di rak, diorganize dengan baik.
di dalamnya. Kemudian yang katanya bekas dokter, bener apa enggak, gue nggak bisa bilang begitu sih. Kalau misalkan dipakai bukan sama bekas dokter tapi sama orang biasa tapi mencintai mobil, juga menjadi nilai plus buat kendaraan itu sendiri, jadi kendaraan yang baik. Jadi itu mitos. Lanjut lagi guys. Nah, kendaraan bawa sial, pernah accident lalu mengalami accident lagi. Ini banyak banget juga yang nyangkut pautin, kayak kalau udah pernah ketempelan, kecelakaan, nanti kecelakaan lagi. Alhamdulillah sampai detik ini gue pernah accident lah di kendaraan yang itulah ya tersebut. Gue pakai udah sekian lama pun gak ada masalah gitu. Di sini gue bukan bilang ada yang nempelin atau nggak nempelin, gue nggak bisa lihat. Yang kedua adalah ini ada argumen juga gue. Kalau accidentnya parah, bikin kendaraan gak presisi, mengenai ke steering rack gak presisi ya misalnya, atau kayak as roda gak presisi, atau shock breaker gak presisi karena accident. Ini gini loh guys, kayak lo pakai kendaraan yang ada sesuatu yang gak presisi, itu ada kemungkinan untuk kecelakaan. Terlepas dari pernah kecelakaan apa enggak, kalau gak presisi pun kayak baut gak kenceng pun ya bisa kecelakaan lagi. Apalagi misalnya pernah accident di restorasi di bengkel yang gue pun juga misalkan meragukan kredibilitasnya, ya misalkan baut-baut nggak kenceng misalnya, atau masang ini itu nggak presisi, ya mungkin banget kan jadi kecelakaan kedua kalinya. Ya kalau misalkan accident kedua kali, ya mungkin emang orangnya ngantukan gitu ya. Yang pertama kecelakaan, yang kedua masih ngantukan lagi gitu, atau jaraknya jauh terus tuh jarak tempuhnya, jadi ya sering capek, ngantuk, tabrakan 2 kali. Ya mungkin aja bisa kejadian. Cuman kalau berkaitan sama yang gitu, mungkin kita bahas sama orang yang berkompeten untuk jawab ya. Cara cek bekas banjir, ini agak susah. Karena kalian pernah mungkin nonton di video yang dulu agak lama, gue main ke bengkel temen gue, itu banyak banget mobil yang bekas banjir di restorasi di sana. Ya bahkan kelihatan kayak mobil nggak pernah banjir ya, nggak kebanjiran. Cuman yang nggak bisa bohong itu adalah baunya, bau bekas banjir. Tapi kalau setelah sekian lama dipakai pun sebenarnya nggak kecium sih guys. Ya sebenarnya nggak kecium. Ini agak sulit sebenarnya. Yang paling mudah sih ya sebenarnya ke bagian-bagian yang susah terjangkau, seperti kayak karpet dasar, walaupun bisa diangkat, cuman ya gimana ya? Kayak endapan air pasti akan berasa sih di bawah situ. Atau juga seperti kancing-kancingan misalnya. Kalau karpet dasar diangkat semuanya, ada kancing-kancing yang dibuka, panel-panel dibuka. Kalau udah banyak panel-panel yang udah berhamburan atau hilang atau diganti atau berbeda-beda, itu patut dicurigain aja ya. Bukan bisa dibilang itu pernah atau pasti kena banjir. Beli kendaraan bekas kecelakaan aman nggak Mas Dim? Nah, jadi yang bilang Mas Dim atau Bang Dim nih jadinya nih. Ya Mas Dim aja kali ya, karena bukan orang seberang aku. Oke, bebas guys. Ya kalau menurut gue bekas kecelakaan aman enggak, ya itu tadi balik lagi. Kalian restorasi kendaraan atau mau beli kendaraan tuh restorasi di mana gitu ya. Kalau restorasi di bengkel resmi atau di bengkel yang berkompeten untuk kerjain, udah pasti atau mendekati lah ya dari nilai sempurna gitu. Kalau ngerjainnya di bengkel asal sembarang, asal jadi, ya nggak ada alat diukur pakai apa yang nyebutnya ya. Tolong dibantu koreksi. Kayak ada infrared untuk melihat presisi apa enggak titiknya, atau dari kemiringan derajat atau cetakannya. Kalau itunya nggak dilihat parameter itu, ya mungkin kejadian yang nggak presisi, nggak sempurna, ya nggak lagi bagus gitu ya. Dari bentuk looks-nya, dari feel-nya juga emang nggak bagus. Boro-boro ngomongin performanya, dari looks aja udah nggak mengenakan begitu. Jadi mengenai aman apa enggak, coba dilihat lagi. Pernah kecelakaan apa di mana, tanyakan kepada penjualnya dulu guys. Oke, kemudian warna hitam lebih mahal. Kenapa bang? Gue nggak bisa ngejelasin juga. Karena ketika beli mobil pun warna hitam, putih, silver, abu-abu, kuning, merah, rata-rata harga sama aja gitu ya. Yang membedakan adalah kayak Mazda ya, kalau nggak salah merahnya dia beda. Mungkin itu adalah warna spesial dia. Seperti Honda zaman dulu warna kuning ada harga yang beda di situ. Ini warna spesial lah gitu guys, bisa dibilang. Cuman kalau kayak umumnya merah, putih, merah, kuning, pink apa segala macem, telur asin gitu kan, krem, abu-abu, yang harganya pun belinya sama, price listnya sama pun, bagi gue sih ketika dijual sebenarnya nggak ada perbedaan gitu ya dari bentuk fisik segala macamnya. Di sini yang membedakan adalah ya ketersediaan kalau gue lihat, dan ini adalah image seperti di Indonesia gitu. Warna hitam lebih mahal ya karena market yang tercipta seperti itu dari dulu. Ya orang mungkin banyak yang menyukai warna hitam yang netral gitu, karena nggak semua orang menyukai warna pink misalnya ya, nggak semua perempuan menyukai pink atau laki menyukai pink misalnya begitu. Jadi warna pink kurang begitu diminati, warna hitam yang dominan mayoritas orang suka dan bisa diterima gitu. Jadi paling aman warna hitam, putih, silver misalnya seperti itu. Kayak Alphard rata-rata hitam karena identik dengan kemewahan gitu kan. Kayak BMW, Mercy lebih mewah aja kelihatannya. Kalau kayak Ferrari masa warna hitam kayak kurang mencolok gitu ya. Kan kayak gue pengen naik Ferrari misalnya gitu ya untuk show off lah.
seseorang beli, mungkin biar lebih kelihatan menterengnya, belilah warna oranye, warna merah gitu kan, biar lebih kelihatan. Ya mungkin ini warnanya itu jadi harga nilainya jadi lebih baik karena market yang tercipta gitu kan lebih dominan menyukai untuk mobil yang seperti ini warna yang demikian. Ini pun juga sebenarnya berlaku kepada ketika mau beli mobil. Emang di price list harganya sama guys, cuman ketika mau beli itu ada stok atau ketersediaannya tuh yang mana. Kadang-kadang kayak warna apa ya, kuning ready, warna krem ready gitu kan. Kayak misalkan mau beli Mercy warnanya krem gitu, atau beli Camry warnanya pink gitu kan, misalkan ada ya pasti kayak diskonnya gede tuh daripada yang warna hitam. Ya karena yang mau beli juga jarang, tapi unit udah keburu dirakit gitu kan. Jadi balik lagi, ini adalah market yang tercipta untuk mobil bekasnya, untuk mobil baru adalah ketersediaan stok di gudang. Oke, gitu aja guys video kali ini. Sorry banget kayak kepanjangan, jauh banget ya dari timeline gue. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil nilai kebaikan apa yang gue bagikan ke kalian, atau kalian punya informasi yang lebih penting atau yang lebih baru atau yang berguna buat teman-teman lainnya, bahkan gue juga, tolong di-share di kolom komentar, karena sedikit yang kalian share belum tentu sedikit buat orang lain. Mungkin penting bagi gue sama lainnya juga. Gitu aja. Kalau ada salah tolong dikoreksi. Jangan lupa dinyalakan notifikasinya biar gak kelewatan di video lainnya guys. Sampai berjumpa.